Akan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur kesempatan masih Tuhan berikan untuk menikmati hidup, walaupun fakta menunjukkan berat juga ya kita menjalani hidup dalam keadaan seperti sekarang. Tetapi itulah kenyataan, ya, itulah kenyataan hidup, dan kita harus terus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan ada maksud Tuhan mengapa izinkan ya situasi seperti sekarang harus kita hadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah domba yang sesat tidak bisa pulang sendiri. Mengapa saya katakan kita harus bersyukur? Karena kita sudah ada dalam kawanan domba milik Allah. Kita sudah ada dalam posisi aman, ya, sudah dalam pemeliharaan Sang Gembala Agung, ya, Gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi masih ada domba-domba yang tersesat, ya, masih ada domba-domba yang tersesat, dan itu tidak akan bisa kembali ya ke kandangnya dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya, ya. Dan domba-domba yang tersesat ini tidak bisa pulang, maka harus dicari, ya. Dan tema kita, subtemanya boleh kita katakan adalah mencari domba yang tersesat, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 15 ayat 4 berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya, saya buka dulu kacanya ya, supaya tidak terlalu silau. Nanti saya bawa ini alat pengaman, jadi perlu kita mengikuti peraturannya, ya. Bapak Ibu, saya lihat di sini semua pakai masker, puji Tuhan, ya. Harus kita ikutin. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, ya, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Hati-hati, jangan kita berpikir, apakah tidak berharga 99 sehingga ditinggalkan begitu saja? Oh, tidak ditinggalkan begitu saja. Tetapi yang 99 ekor sudah aman, sudah ada dalam perlindungan, sudah baik keadaannya, ya. Ini berbicara kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus, ya, sudah mengalami kelahiran baru, hidup baru, sudah ada dalam ya kawanan milik Allah itu sendiri. Jadi yang 99 ya ditinggalkan bukan berarti tidak mau tahu, bukan, tapi sudah pada zona nyaman dan aman, terpelihara dengan baik. Nah, kemudian dia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini tentang domba yang hilang? Ya, perhatikan di ayat 3 berkata begini. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Di ayat 3. Nah, perumpamaannya adalah perumpamaan domba yang hilang dan gembala mencarinya. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Latar belakangnya adalah Yesus menerima orang berdosa. Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, membicarakan hal itu. Ya, kita melihat di ayat pertama, ya, para pemungut cukai yang identik orang berdosa. Pada waktu itu kalau dikatakan, oh dia pemungut cukai, wah ini orang berdosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang-orang berdosa datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang yang pandai
kitab suci, mempelajari kitab suci. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi pembicaraan mereka. Kenapa Yesus yang dikenal, yang suci, yang kudus, ya, waktu itu mereka mengenal sebagai nabi, ya, sebagai guru, ya, mengapa dia makan dengan orang berdosa? Mengapa dia mau duduk bersama dengan orang berdosa? Mengapa dia mau berbincang-bincang dengan orang berdosa? Mengapa dia mau terima orang berdosa itu? Nah, menjawab kondisi seperti ini, situasi seperti ini, maka Yesus menyampaikan perumpamaan itu. Ya, Lukas pasal 15 ayat 7. Ya, berkata demikian. Aku berkata kepadamu demikian. Ya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, karena ada satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang ditinggalkan tadi, yang 99 dikatakan mereka orang benar, tidak perlu bertobat lagi. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Konteksnya kita sekarang, mereka sudah masuk dalam, ya, komunitas orang percaya, kawanan orang percaya. Jadi sudah ada dalam titik aman. Mereka sudah percaya. Tetapi masih ada orang yang belum percaya. Inilah domba yang tersesat itu, ya. Siapakah domba yang sesat itu? Ya, domba yang sesat adalah setiap pribadi yang belum bertobat, ya, yang memerlukan pertobatan. Dari ayat tadi kita lihat. Jadi mereka adalah orang-orang berdosa, ya, belum datang kepada kebenaran, belum masuk dalam kebenaran. Mereka masih tersesat. Domba yang sesat adalah setiap pribadi yang belum bertobat dan mereka memerlukan pertobatan. Nah, mereka sedang menantikan gembala untuk menemukan mereka. Jadi mereka tidak akan bisa, ya, dengan kekuatan mereka, dengan cara mereka untuk berjumpa dengan gembala. Bahkan kita bisa lihat nanti bahwa mereka bisa terjebak oleh karena ada gembala-gembala palsu yang membawa mereka semakin sesat, ya, semakin jauh daripada kebenaran. Ini fakta yang terjadi pada saat ini. Ada orang-orang yang hidupnya semakin terjerumus kepada kejahatan karena mendengar orang-orang jahat yang mengajarkan kejahatan kepada mereka. Ya, jadi mereka nggak bisa kembali kepada jalan yang benar. Mereka sedang menantikan gembala untuk menemukan mereka, dan mereka ada di sekitar kita. Orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang belum datang kepada Tuhan, yang belum diselamatkan, ada di sekitar kita. Masalahnya, bagaimana kita melihat mereka? Kita yang telah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan, mereka itu sesungguhnya membutuhkan keselamatan. Ya, domba yang tersesat sesungguhnya dia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan karena dia untuk kembali kepada, ya, kebenaran dengan kekuatannya, dengan kemampuannya sendiri dia tidak bisa. Lantas apa yang dilakukan gembala? Gembala harus mencari, ya. Gembala harus mencari, ya, domba yang sesat. Ya, dia tinggalkan 99 itu dan dia mencari. Mencari tidak duduk saja. Mencari tidak hanya mengamati, tidak melihat-lihat, tapi bergerak. Ya,
masuk dalam komunitas orang berdosa itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bersama-sama dengan orang berdosa, duduk bersama dengan orang berdosa, makan bersama dengan mereka. Bukan terlibat dengan dosa, bukan. Masuk dalam komunitas itu untuk mengeluarkan orang berdosa itu dari dosa-dosa mereka, dari belenggu kuasa kegelapan, dari situasi yang menyusahkan diri mereka. Masuk bersama-sama, diajar untuk kemudian ditarik keluar dari kesesatan itu, dari perbudakan dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala harus mencari domba yang sesat. Mengapa harus dicari domba yang sesat ini? Mengapa? Alasannya adalah yang pertama, kita melihat ternyata domba ini lemah. Domba ini lemah dan tak berdaya, saudara. Domba itu lemah, tak berdaya. Kemampuannya untuk melihat itu sangat pendek sekali. Pendengarannya itu sangat pendek sekali, tidak tajam. Semuanya serba lemah. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan musuh. Dia tidak punya power untuk keluar dari situasi yang menyulitkan dirinya. Domba itu lemah. Domba lemah dan tak berdaya. Domba sesat tidak dapat menemukan sendiri jalan untuk kembali ke kandangnya. Jadi kalau dia terperosok jauh dari kumpulan kawanan domba yang lain, dia tidak akan bisa kembali. Dia mengalami kesulitan. Jadi perlu dituntun. Perlu dituntun. Ini adalah gambaran di mana orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, dengan kekuatan mereka tidak akan sanggup, saudara. Mereka tidak akan bisa menemukan kebenaran dengan kekuatan mereka, dengan usaha mereka. Keselamatan yang akhirnya kita peroleh, yang tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesat, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhanlah, di mana Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Kemudian setelah kita diselamatkan, saudara diselamatkan, amin. Apakah saudara sudah diselamatkan, amin? Masih tersesat? Tidak ya? Terus tanya, Pak Pendeta, bagaimana? Saya kan sudah pernah ke gereja, tapi kemudian hilang dari gereja. Apakah itu sesat? Sesatkah? Tidak ya, hanya lupa jalan ke gereja. Ada orang bertanya, saya pernah, bukan orang, saya lah, ada seseorang saya tanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Sering ke gereja ya? Ya, kadang-kadang. Ya, Pak Pendetanya siapa? Itu loh, yang agak tinggi itu loh. Saya bilang, ini benar-benar ke gereja atau enggak ini? Kamu sudah berjemaat? Sudah, disebut nama satu gereja cukup besar. Oh, saya gereja ini. Pendetanya siapa? Siapa ya? Itu yang agak tinggi itu loh. Bapak Ibu, jadi kalau ditanya ada jemaat Sinam. Jemaat Sinam, GKRI, iya. Udah berapa tahun? 10 tahun ibadah di sana, atau 5 tahun, atau 2 tahun. Nah, Bapak pendetanya siapa? Siapa ya? Itu loh yang orang Batak itu loh. Namanya siapa? Apalah arti sebuah nama? Perkenalkan, nama saya Pendeta Agustinus Yahan. Takutnya nanti di jalan enggak tahu. Tapi kalau saya ditanya, itu jemaat itu namanya siapa? Minta maaf. Kemungkinan besar saya nggak tahu karena banyak. Tapi saya tahu wajahnya ya ada nempel di sini gitu loh. Terus nggak tahu nama jemaatnya. Gembala apa itu? Aduh, kasihan juga ya. Aduh, kena lagi deh. Maksud saya supaya nggak kena, kena juga. Kita terbatas. Saudara tahu alamat gereja? Tahu pintu depan gereja? Ada loh jemaat datang-datang nggak tahu kok pintunya di sana. Oh, berarti udah 1 tahun nggak ke gereja. Dulu pintunya di sini kan? Tiba-tiba udah pintu di sana. Enggak, kalau yang di sini kenal semua, tahu pintunya ya. Bahkan ada pintu ke atas. Cuman jangan sembarangan ke atas, di bawah dulu. Ya. Jadi perlu dituntun.
Ya, ini adalah mereka memang belum mendapatkan pengajaran yang benar, belum hidup di dalam kebenaran. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Mereka sendiri sedang menantikan supaya ada orang-orang yang menuntun mereka, supaya ada orang-orang yang mencari mereka, menemukan mereka, kemudian membawa mereka dalam kawanan yang benar, yang bersama-sama dengan orang benar itu. Siapa yang punya tugas ini? Bukan hanya Pak Pendeta, bukan hanya para penginjil, bukan, tetapi tugas kita. Bukankah Yesus berkata ketika Dia memilih kita, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku pilih kamu, supaya kau pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi Tuhan kasih tugas kepada kita. Pandang di sekelilingmu, tuayan banyak, pekerja sedikit. Ya, yang mau mencari ini loh dibutuhkan, dan itu adalah saudara dan saya. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau harus menjadi pencari jiwa. Pencari jiwa, saudara. Ya, domba sesat mudah diperdaya. Dia mudah ditipu. Dan ini sudah terjadi. Mengapa kita harus mencari? Kita yang sudah menemukan kebenaran harus mencari mereka, kemudian menuntun mereka di jalan kebenaran. Sebab jikalau kita tidak bergerak, ada yang lain yang sedang bergerak. Ya, gembala-gembala palsu, gembala-gembala yang akan menyesatkan mereka. Kuasa-kuasa kegelapan sedang bergerak, bergerilya untuk mencari mereka, kemudian akan merampas mereka, memperdaya mereka. Ini adalah masa perjuangan kita, saudara. Saya dan saudara, kita harus bersama-sama. Sebab jika kita terlambat, ya ada gembala-gembala palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan menyesatkan mereka. Sudah sesat, tambah tersesat, sehingga tidak akan bisa kembali. Dan ini masalah waktu. Kita harus berebut. Dalam satu bagian firman Tuhan katakan, rampas mereka. Sebab orang-orang yang berdosa, yaitu domba sesat ini, sedang berjalan menuju satu kebinasaan, api neraka. Karena mereka belum masuk dalam jalan kebenaran, belum berjalan dalam kebenaran. Kita cari mereka. Mengapa kita harus mencari mereka? Karena mereka lemah dan tak berdaya. Jadi harus dilindungi. Cepat, segera kita menangkap mereka, yang memberikan perlindungan kepada mereka, memproteksi mereka dari ajaran-ajaran yang akan menghancurkan masa depan mereka, yang akan menghancurkan hidup mereka, ajaran-ajaran yang akan membawa mereka kepada jurang maut. Sebab ketika mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak percaya kepada Yesus, pasti neraka. Tidak ada pilihan. Sebab hanya orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka yang akan diselamatkan. Bagaimana mereka berseru kepada Tuhan Yesus? Mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak dengar nama itu? Kemana orang percaya? Ini kita sebagai gembala, kita bersama-sama. Bagi kitalah firman ini. Ya, kitalah orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mencari mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, domba penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan keterbatasan. Memang tidak mudah untuk mencari. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ada harga yang harus kita bayar. Karena kemungkinan juga karena ketidaktahuan mereka. Mereka bisa balik menyerang kita, bisa balik menuduh kita, mengatakan hal-hal yang tidak benar, karena mereka sudah terikat dengan ajaran yang lama, mereka sudah terikat dengan budaya yang lama, mereka sudah terikat dengan penyembahan-penyembahan yang lain yang bukan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita datang, membawa terang itu, membawa perlindungan kepada mereka, kadang-kadang kita harus menghadapi perlawanan yang luar biasa. Tetapi percayalah, kedatangan kita yang membawa kabar sukacita sesungguhnya dinanti-nantikan oleh mereka. Amin. Di mana mereka berada? Ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Mungkin ada dalam keluarga kita, ada dalam teman sekerja kita, ada dalam
kehidupan kita bersama-sama. Mungkin juga dia adalah sahabat dekat kita, tapi kita tidak bisa melihat selama ini kalau mereka ini adalah domba yang sesat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ya kita cari mereka. Ya, mengapa kita harus mencari? Karena mereka lemah, mereka tak berdaya. Kemarin saya bagikan di grup saudari kita Ibu Yuni, ya, ada diwawancarai lewat live ya. Ada seorang kalau saudara mau ikutin bagus juga, dia Bapak Yusuf Manubulu ya. Dia punya channel ya, mewawancarai orang-orang yang tersesat itu kemudian kembali datang kepada Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, dan salah satu Ibu Yuni saya sangat terharu mengikuti acara itu. Dan kemudian saya masuk kebetulan saya bisa berbincang-bincang sejenak, dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang saya renungkan begini, melalui pelayanan kita bersama, kita rindu mendengar seperti itu, kesaksian di mana ada orang-orang yang tadinya jauh, mereka tersesat, tetapi karena saudara dan saya mencari mereka, kemudian membawa mereka dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Amin. Tadi bincang-bincang dengan Bapak Murne, ya, barusan terjadi ya dalam beberapa hari yang lalu. Saya nggak dengar beritanya, baru dari beliau. Ada di daerah ya, kita ini ya, seseorang yang sakit, ya saking sakitnya ya nggak sembuh udah 3 bulan, dia akhirnya bunuh diri ya. Ya, ditusuk badannya, dikampak kepalanya sendiri. Wah, ngeri sekali. Kenapa? Dia sedang tersesat. Ya, dia tidak bisa menemukan jalan kebenaran, dan akhirnya mengakhiri hidup sedemikian rupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada di sekitar kita domba-domba yang tersesat. Mereka lemah dan tak berdaya. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tugas kita bersama. Tugas siapa Bapak Ibu? Tugas siapa Bapak Ibu? Yang di rumah? Tugas kita bersama. Ya, bukan hanya tugas majelis gereja, pengurus gereja atau pendeta. Tidak, tapi kita. Saudara, kalau saudara ya kita bersama bergerak dan akhirnya menemukan domba yang sesat, wow, sukacitanya luar biasa. Mari kita lihat ya. Kenapa harus mencari domba yang sesat? Karena hati gembala tertuju kepada domba-dombanya. Ini alasan yang kedua, hatinya tidak puas. Oh, udah ada 99, ya sudahlah, biarkan aja yang satu. Tidak. Ya, hatinya tertuju. Ya, dia tidak dapat mengalami sesuatu yang memuaskan dirinya kalau dia tidak menemukan yang satu. Itulah hati Bapa, itulah hati gembala itu. Itulah Tuhan. Itulah sebabnya dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan hilang. Sesungguhnya dengan melihat jiwa-jiwa yang tersesat, kita sebagai gembala, saudara sebagai gembala, ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bukan hanya Pak Pendeta, bukan hanya pengurus gereja, tapi kita bersama. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haruslah tergerak untuk menolong mereka dan membawa mereka kepada jalan kebenaran, sehingga nantinya kita menjadi satu kawanan. Amin. Yohanes 10 ayat 16 berkata begini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi padaku domba-domba lain, kata Tuhan. Ya, Yesus berkata seperti itu, yang bukan dari kandang ini.
Kalau konteksnya dalam kitab ini adalah bukan orang Israel. Ya, konteksnya kita bukan orang yang sudah percaya pada Yesus yang sesat itu. Bukan orang yang sudah lahir baru. Kalau sudah lahir baru nggak mungkin sesat. Ya, memang ada kelemahan. Loh, kalau kita lihat katanya dia sudah orang Kristen, sudah masuk Kristen, tetapi kenapa dia keluar dan menjadi pengikut yang lain? Oh, kemungkinan besar waktu dia masuk, kemungkinan besar kalau kita nanti belajar, ada domba, ada kambing. Domba dan kambing bisa dalam satu kawanan, tetapi selalu ada masalah. Tapi ada juga serigala berbulu domba. Jangan kita pikir itu domba karena lihat bulunya, ternyata juga serigala. Ini berbahaya. Jadi seleksi. Ya, jadi misalnya kita ini dalam satu kawanan. Ya, ini katakan kandangnya gitu. Apakah semua di sini adalah domba-domba itu? Amin. Ada kambing enggak? Gak ada yang ngaku juga ya. Atau ada serigala berbulu domba? Halo, kelihatannya sih domba, tapi sebenarnya serigala. Wah, dia masuk hanya ingin mengacaukan, ingin membawa, menarik satu-satu, menyesatkan. Nah itu, mau makan buas dia serigala. Hati-hati. Jadi jangan langsung percaya kepada orang yang berpura-pura baik ya. Kepada orang baik percayalah, tapi kepada orang yang berpura-pura baik jangan percaya. Amin. Kan ada kata berpura-pura, berarti kan nggak baik. Tapi jemaah Sinam ini kalau saya lihat baik, nggak pura-pura baik. Kasih senyum dong kiri kanan, orang-orang baik. Amin. Halo. Pura-pura baik? Nggak baik kok. Jangan pura-pura baik. Kalau baik ya baik aja. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita harus mewaspadai juga ya yang menyamar-menyamar itu. Ya, tetapi kebenaran, kalau kita lihat renungan kemarin pagi, kebenaran kita akan muncul. Tidak bisa dipungkiri. Jadi kita yang adalah orang-orang yang sudah benar ini, ya katakan domba ini, ya, yang dalam kawanan yang 99 itu. Nah, kemudian akan tambah lagi yang hilang itu. Dan kawanan ini akan semakin bertambah itulah gereja. Karena kita bergerak bersama mencari domba yang sesat supaya kembali menjadi satu kawanan dengan kita. Firman Allah katakan, ya aku tuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Akan banyak orang yang akan mendengar suara Tuhan. Akan banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan. Akan banyak orang yang sujud menyembah, memuji, memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita mencari mereka, bergerak hati kita kepada mereka. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati gembala tertuju kepada domba-dombanya. Gembala itu pun apa yang dilakukan? Mencari yang hilang sampai menemukannya. Ini tugas kita. Selagi kita hidup, ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Di ayat 5 berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Artinya apa? Domba tadi kan lemah, tak berdaya. Jadi perlu pertolongan kita, yang kasih kita. Ya. Ia setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dengan senang. Bukan mengeluh sang gembala itu, bukan bersemut-semut, tapi senang. Domba yang sesat setelah ditemukan tidak dipukul, kau ini kemana? Tidak. Atau diikat lehernya kemudian diseret-seret, kamu harus ini. Tidak, saudara, tidak. Ya, dia tidak didorong sambil ditendang jalan, tidak. Tetapi yang dilakukan ditaruh di atas bahunya. Dia gembira sekali.
Dia senang sekali. Ini orang yang terhilang. Ini orang yang tadi dalam lumpur dosa. Sekarang dia meresponi panggilan Tuhan. Dia percaya kita harus bergembira. Kita harus senang. Sang pencari jiwa, saudara dan saya yang menemukan, kita akan gembira. Kita akan bersama-sama dengan dia. Sang gembala ketika menemukan domba yang sesat, dia tidak menangkap domba itu kemudian menggunting bulunya. Tidak. Ditaruh di bawahnya. Karena dia lemah. Artinya kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menuntun mereka yang masih jauh, yang belum datang kepada Tuhan. Bimbinglah dengan lemah lembut. Bawalah mereka dengan penuh kasih sayang. Perhatikan mereka, pedulikan mereka. Dan di ayat 6, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Inilah hati Bapa, inilah hati Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa dinantikannya. Dan setelah orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan, terjadi sukacita yang luar biasa. Satu orang bertobat, surga bersorak-sorai, malaikat bersukacita. Ya, sang gembala yang menemukan domba yang hilang, dibawanya ke tempatnya, ke kawanan itu, dan dia bergembira. Saudara dan saya akan mengalami sukacita besar, akan mengalami kegembiraan manakala kita sudah bergerak, ya, dan kemudian menemukan mereka. Kita akan bersukacita. Ya, kami mengalaminya ketika membimbing seseorang yang tadinya jauh dari Tuhan, ya, belum percaya kepada Tuhan. Setelah menemukan, kemudian membimbing, dia mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Sukacita kita besar sekali, luar biasa. Ya, bahkan ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian mereka yang tadinya tersesat, kemudian ditemukan oleh gembala-gembala dan dibawa menjadi satu kawanan, kita yang mendengar kesaksian itu pun senang rasanya, bahagia rasanya. Puji Tuhan. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi masa ini kita mau buat masa sukacita besar. Jikalau saudara dan saya, ya, status kita sebagai gembala dalam konteks mencari jiwa, ya, maka kalau kita terus bergerak mencari jiwa, ya, misi-misi kita awal, kita mulai berdiri gereja apa? Satu jiwa yang dewasa yang sudah percaya kepada Yesus, membawa satu jiwa kepada Tuhan dalam 1 tahun. Jadi jumlah kita harus bertambah terus, karena kita dipakai Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara bisa dipakai Tuhan. Masalahnya miliki hati gembala itu, melihat mereka yang tersesat. Jangan kita puas dengan diri kita, dengan komunitas kita. Tidak, tapi bergerak. Mereka sedang tersesat. Ya, menunggu kehadiran saudara dan saya untuk membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran, untuk membawa mereka sehingga mereka bersama-sama dengan kita dalam kawanan itu. Tuhan katakan supaya mereka menjadi satu kawanan, ya, dan gembalanya adalah Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita akhirnya mendengar suaranya. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, ini tugas kita, tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pandanglah mereka, ya, lihat di sekelilingmu. Tuayan banyak, pekerja kurang, dan kita katakan sayalah pekerja itu. Miliki hati yang berbelas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang sedang tersesat. Paling tidak kita berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan selamatkan mereka, supaya mereka tidak masuk di dalam kematian yang abadi, tetapi biarlah mereka masuk dalam kehidupan yang abadi. Berdoa untuk itu, kemudian kita melangkah. Dan orang-orang yang masuk terjun langsung untuk mencari mereka,
Ya para pemberita Injil, doakan dan dukung. Kita dukung, kita bersama-sama bergandeng tangan. Dan kitalah sebenarnya gembala-gembala itu, saudara dan saya, ditetapkan Tuhan untuk mencari mereka yang hilang. Siapa domba yang hilang? Mereka yang belum percaya kepada Yesus, mereka yang masih hidup dalam dosa. Dan kita lihat konteksnya tadi, Yesus pun datang untuk mereka, makan bersama dengan mereka, kemudian menyelamatkan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, kita bangkit berdiri. Meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian. Dan mari kita yang sudah dalam kawanan, pastikan diri kita adalah kawanan yang dalam kumpulan yang 99 itu, ya, yang sudah mendengar suara Tuhan. Pastikan diri kita adalah domba, bukan kambing, bahkan bukan serigala berbulu domba, tapi kita adalah domba. Kita adalah kumpulan 99. Ya, kita percaya hal itu dan hiduplah di dalam kasih sayang Tuhan, menyerahkan hidup terus kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga kita mau dengar suara Tuhan. Tuhan juga mau memakai kita, ya, untuk membawa mereka, menemukan mereka, kemudian membawa mereka yang tersesat, yang berdosa, untuk kembali datang kepada Tuhan.